Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Hakim Maulana Al Busairi. Langsung saja dari saya ingin berbagi ilmu nih pada kalian semua. Oke, saya ingin menginstal komputer dengan Windows 7. Yang pertama dulu, menginstal itu ada dua macam. Yang pertama pakai DVD, yang kedua pakai itu bisa disebut juga flash disk ya, bisa juga pakai USB gitu. Nah, yang pertama-tama saya akan menginstal komputer dengan Windows 7 dengan CD, yang akan memakai CD. Lihat, diperlihatkan coba. Oke. Ya, tekan. Oh, belum buat nunggu. Oke, maaf. Ya. Oke, cara yang kedua yaitu sudah memasukkan ke CD ROM. Lalu kita restart dulu komputernya. Oke, perlihatkan ya. Oke, begini. Nah, kalian harus memencet seperti gini ya. Tak ada panah di sini kecil. Nah, lalu restart di sini ya, baca. Nah. Oke, tunggu dulu. Oke. Lalu kita klik F2. Kita klik F2-nya. Oke, Bapak-bapak Ibu, setelah kita sudah mengklik F2, kita akan dibawa ke dalam BIOS gitu ya. Nah, ini kita perlihatkan BIOS itu. BIOS itu di setiap masing-masing komputer itu berbeda-beda. Ada yang begini, begini, dan begini. Oke, kita lihat. Lihat lingkup komputer itu. So, ngomongnya. Oke, setelah itu kita mengklik ya pada yang tadi BIOS gitu ya, bisa disebut juga boot menu. Oke, kita lihat ini nih boot menunya ya, kita klik. Nah, lihat posisinya CD itu ada di atas dan si harddisk itu ada di bawah. Kenapa? Apa itu alasannya? Karena sebelum CD dimasukkan ke dalam DVD room, si harddisk itu posisinya di atas. Kenapa di atas? Karena belum dimasukin si CD-nya gitu. Nah, sesudah CD dimasukkan ke DVD room, nah contohnya ke sini, DVD room ini ya, perlihatkan. Nah, dikarenakan CD udah dimasukkan kepada CD room, jadi posisinya di atas. Kenapa di atas? Karena komputer ini sudah agak-agak bagus gitu, jadi otomatis pindah ke atas gitu. Si harddisknya jadi kegeser ke bawah. Beda sama yang komputer biasa-biasa manual, harus digeserin oleh kita gitu. Nah, perlihatkan ini CD-nya di atas, harddisknya agak di bawah ya. Nah, setelah kita mengklik boot menu yang tadi, atau bisa disebut juga tadi apa? BIOS ya. Nah, kita kan tadi mengklik CD-nya. Nah, sesudah itu di save dan exit bisa, atau bisa disebut juga ini, pencet F10 ya. Diklik F10-nya, klik. F10-nya diklik ya. Oke. Pencet. Masuk ke Windows. Bisa. 7 mau menginstal ya. Oke, perlihatkan. Ambil santai aja ya. Oke, kita lihat dulu. Harus bersabar ya dalam komputer itu, sekali lagi.
Oke, lihat. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, oke, kita perlihatkan sekali lagi. Setelah kita dibawa masuk ke instalan ini, lalu kita akan dibawa ke settingan seperti ini. Mari kita perlihatkan. Nah, bahasa ya. Kenapa saya membahas dalam bahasa gitu? Jadi dalam mengertinya kita dipilih di sini mau berdalam bahasa seperti Inggris, Afrika, Albanian contohnya, Alsatian, Prancis, ya dan sebagainya banyak lah. Dikarenakan saya mengerti dalam bahasa Inggris, ya saya dalam settingannya yaitu mengambil dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kalian mengerti seperti Prancis atau Jordan, Irak, Albania dan lain-lain sebagainya, ya silakan saja, itu mah tergantung kalian. Saya mah cuma mengerti dalam bahasa Inggris ya. Oke, langsung saja kita klik Inggris. Oke, kita nah kita begini. Iya. Oke. Nah, sesudah itu, setelah kita setting dalam pengaturan kata gitu ya, seperti ini Inggris. Lalu kita klik next. Ya, kita oke. Lihat, perhatikan dengan jeli. Oke, mohon maaf sebelumnya, saya mau kembali ke settingannya awal ya. Yaitu harus membahas tentang masalah CD gitu ya. Langsung saja. Jadi begini, tanpa adanya CD dan flash disk kita tidak akan bisa menginstal gitu ya. Nah, langsung saja kembali ke yang tadi gitu ya. Lihat, klik ya yang ini. Nah, I accept the license. Ya klik ya, klik ya, sekali lagi lihat, klik oke. Next ya, ini next supaya lebih jelas, next. Oke. Nah, oke, langsung saja. Nah, kita tadi udah mengklik ya next yang tadi. Nah, lihat tampilannya seperti begini ya. Yang tadi kita udah mengklik next yang tadi, tampilannya sekarang seperti begini, lihat. Oke. Lalu kita akan mengklik lagi. Lihat kostum. Ya, lihat di sini kostum ya. Kita akan klik sekarang ya, kita perhatikan dengan jeli. Oke. Oke. Nah, sesudah yang tadi gitu ya, kita akan mengklik data C ini ya, yang mau diinstal oleh kita gitu ya. Lihat data C punya saja 82,9 GB, yang sudah terpakainya 49,0 GB gitu ya. Nah, lalu saya akan mengklik gitu ya, drive option. Oke, saya klik ya, lihat. Oke. Nah, sesudah itu saya akan memformat ya data C itu ya. Ya oke, terutama saya akan memformat itu. Tetapi jikalau dalam formatan gitu ya, kan asalnya itu ini 49 gitu ya, 49,0 GB harus sama dengan 82,9 GB gitu. Coba lihat ya, coba lihat. Oke, saya akan format sekarang. Oke, saya akan klik oke. Oke, lihat. Oh, ternyata belum. Saya akan format lagi. Saya akan klik oke. Sudah ya, lihat. Oke, langsung saya akan next. Lihat. Ya, next. Saya akan klik next. Oke. Tunggu ya. Sampai kira-kira setengah jam. Oke, nah sesudah kita next ya. Tadi saya mengklik next tadi. Nah, ini tampilannya berubah lagi seperti begini. Sudah jauh ya kita ya. Nah, Sudah selesai kayak bawah. Hah? Tunggu
tunggu sampai selesai Tunggu saja ya sampai selesai, sampai bawah. sampai bawah gitu ya. Kira-kira setengah jam ya. Tunggu saja. Harimau bernama Mulan. Yang menyajikan dengan membelah kepalanya, kemudian langsung Setelah itu kita akan starting window, berarti pengisahan kita hampir selesai. Mempersembahkan cerita kucing paling Sudah menyenangkan. kita tadi itu Dokter hewan yang menembak kucing dengan busur proses dan interaksi kita hampir selesai, memegang lisensi. atau bisa dikatakan sudah Kesaksian selesai. seorang dokter hewan yang membunuh kucing tetangga dengan busur dan pada tahun lalu telah selesai, dan juga hari-hari dia mengobati hewan di masa lalu selesai secara permanen. Pada 15 April 2015, Nah, ini adalah checklistnya kasih CKP. Ya, ini udah Selesai, baris ditulis. udah di checklist ya, seperti gini nih, lihat. Berarti ini udah selesai. Tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi ya. Udah itu berarti hampir sudah selesai kita bisa. Kalau begitu berarti kita udah selesai gitu ya. Hampir udah selesai gitu ya, maksud saya, mohon maaf. Tunggu dulu gitu ya. Oke. Ya. Oke, sesudah itu kan tadi sebelumnya pas yang tadi udah checklist semua gitu ya. Terus di bawahnya ada komplit gitu ya. Nah, yang komplit itu berarti itu mau settingan yang akhir gitu ya. Nah, sekarang kan berubah tampilannya ya. Kita perlihatkan seperti gini. Ini tulis nama gitu ya. Bebas namanya gitu. Contohnya nama saya gitu ya. Kalau Anda, nama Anda siapa gitu. Oke, begini contohnya. Oke, seperti begini. Oke, setelah saya menulis nama saya sendiri. Kalau Anda nama Anda, kalau saya nama saya gitu ya. Contohnya ini nama saya. Lalu saya akan klik next ya. Ya, oke, perhatikan nih, next. Oke. Oke. Jadi kita masuk ke tampilan paspor gitu ya. Terserah gitu ya. Kalau misalkan Anda mau pakai paspor, silakan pakai paspor, terserah Anda gitu ya. Tapi kalau tidak ya silakan gitu, bebas lah gitu. Tapi saya mah tidak akan memakai paspor gitu, langsung saja saya mau memakai nama saya aja gitu. Naik ini mau pakai saya ini. Oke. Oke, kalau misalkan kaset kalian gitu ya, kalau kaset Anda bagus gitu ya, pasti di situ bakal ada nomor serinya gitu ya, paspornya gitu. Dikarenakan punya saya ya begitulah bajakan, jadi saya oke, setelah itu klik next ya. Oke, lihat. Nah, sesudah yang tadi, nah sekarang saya mau mengklik ASK Mi Later ya. Sekarang saya mau klik, oke. Oke, nah sesudah yang tadi, sekarang saya ini mau mengklik mengatur men-setting waktu ya. Oke, dikarenakan saya gitu berada daerah Jakarta ya, saya mau mengklik Jakarta gitu. Tapi kalau misalkan kalian di daerah Jawa Tengah ya berarti itu kan beda waktunya gitu. Oke, saya akan cek Jakarta ya. Oke. Salah satunya ya si cendrawasih kuning besar ini yang merupakan kebanggaan masyarakat Kepulauan Aro Maluku. Sementara Kalau enggak, nah lihat di sini. memberi nama burung Iya. ini Paradise Apoda. Klik ya, saya akan klik. Oke. Iya. Lihat. Dahulu kala pada awal perdagangan Ya, itu tergantung sesuai tempat Anda kalian semua ya. oleh orang pribumi. Hal ini menjadi Lalu saya akan burung ini
next ya. Sesudah mengatur waktu saya kan next. Oke, klik saya. Ya, desain kita selesai. Kelar. Dan alhamdulillah dalam menginstalisasi sudah selesai, dan terima kasih sudah menyaksikan gitu ya, menyaksikan tutorial kita dalam menginstalisasi komputer atau bisa disebut juga speech gitu ya, ke Windows 7 gitu ya. Dan selamat mencoba. Tapi sebelumnya saya mau berbicara dulu. Saya akan melanjutkan program atau program yang lain seperti software atau apalah banyak gitu yang kalian butuhkan gitu. Saya insya Allah bisa gitu. Oke, cukup dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.